Halo apa kabar pemirsa TVR Parlemen, senang sekali rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program Kabar Nusantara bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Dan pemirsa, untuk kita membahas tema kita pada hari ini adalah terkait dengan Hari Museum Indonesia. Yang di sini Elisa, Hari Museum Indonesia ini adalah memperingati di setiap tanggal 12 Oktober nih Elisa. Iya. Ya kan kalau kita lihat di Hari Museum Indonesia ini nantinya akan diselenggarakan di Jakarta dan bertempat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah mengundang narasumber hebat yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Ada Bapak Putu Supatmarudana selaku Wakil Ketua BKSAP DPR RI dan juga Ketua Asosiasi Museum Indonesia. Terima kasih Pak sudah hadir. Terima kasih. Selamat siang. Yep. Ya tentu bahagia di sini kita membahas tentang sesuatu isu yang penting, yaitu tentang warisan bangsa kita melalui museum dan permuseuman. Betul, tentu sudah mendampingi Pak Putu juga. Pemirsa, telah hadir juga bersama kami Bapak Beni Rahbandiosa Sabri selaku Kepala Bagian Humas dan Pengelolaan Museum Sekjen DPR RI atau lebih akrab untuk kita sapa sebagai Pak Beben. Bapak, terima kasih atas waktunya sudah hadir. Terima kasih Mbak Elisa sudah mengundang kami. Yep. Pak Putu, Mas Dadi juga. Dan pemirsa, tentunya untuk membahas terkait dengan peringatan Hari Museum Indonesia di tahun 2023. Cuman mungkin ke Pak Putu dulu. Pak, ini ternyata kan baru yang ke-8 ya untuk diadakan peringatan Hari Museum Indonesia ini. Sebenarnya awalnya itu apa sih Pak? Kenapa bisa tercetus untuk kita peringati nih 12 Oktober jadi peringatan Hari Museum Indonesia? Jadi begini, memang pertama kita dari masyarakat permuseuman memang pada awalnya itu ingin membuat sebuah forum atau forum silaturahmi kebersamaan antara museum-museum di Indonesia. Dan awalnya dari silaturahmi ini tercetuslah untuk membentuk Asosiasi Museum Indonesia yang memang pada awalnya diinginkan adalah untuk bagaimana mendengarkan, mendapat masukan dan memperjuangkan segala aspirasi permuseuman kita yang memang kita ketahui di Indonesia memang belum seperti di luar ya, atau di negara lain atau negara maju yang lain, di mana penghargaan, bagaimana masyarakat hadir di museum, juga bagaimana support untuk museum itu maksimal sekali kalau di negara-negara lain atau negara maju. Tapi di negara kita awalnya memang karena perhatian kita kepada hal lain, mungkin pembangunan fisik ataupun hal-hal lain, kita terfokus kepada itu. Nah tentu dalam forum pertemuan itu tercetuslah Asosiasi Museum Indonesia. Dan pada akhirnya karena kita melihat begitu pentingnya peran museum dalam mengawal, melestarikan, memuliakan, menggaungkan, dan juga merepresentasikan segala kemuliaan bangsa ini, ya sejarah kita, baik di masa prasejarah, di masa zaman kerajaan, pra kemerdekaan, zaman kemerdekaan dan sampai saat ini begitu mulia dan sangat luar biasa artefak yang kita miliki. Nah itulah, dan memang museum adalah merupakan rumahnya, rumah abadi peradaban kita, rumah tertinggi kebudayaan kita, dan rumah sumber inspirasi dari kemuliaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Dan pada saat itu, pada saat pertemuan museum waktu itu di Kota Malang, akhirnya tercetuslah dan diputuskanlah tanggal 12 Oktober menjadi setiap tanggal 12 Oktober menjadi Hari Museum Indonesia. Yang memang ini sebuah pencapaian yang luar biasa karena memang kita sudah merdeka cukup lama, saat ini sudah 78 tahun, tapi tentu dalam bidang kebudayaan belum banyak penghargaan, pemuliaan, dan perhatian yang maksimal kepada bangsa kita. Nah, 12 Oktober dijadikan Hari Museum Indonesia, dan tentu saat ini kita bangga juga karena kegiatan Harmusindo ke-8, karena sudah ke-8 waktu itu 2015, itu di Malang, diputuskan bahwa Hari Museum jatuh setiap tanggal 12 Oktober. Dan yang ke-8 ini juga sangat bermakna. Dibuat atau kegiatannya dibuat di rumah rakyat atau di kawasan Senayan kita, di gedung DPR MPR, yang memang selama ini perjalanan sejarah bangsa itu sangat lekat di sini. Nah tentu bagaimana bangsa ini dari sisi merdeka dan setelah itu membentuk perwakilannya atau parlemennya, dan proses itu juga begitu berjalan sangat mulia, dan tentu ini menjadi satu komitmen atau satu hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan memang kegiatan Harmusindo, Hari Museum Indonesia ke-8 ini kita sangat berbahagia dilaksanakan atau dibuka pada saat tanggal 12 Oktober nanti 2023 di gedung atau di kawasan Senayan, di gedung DPR MPR kita, di gedung Nusantara kita, yang tentunya diharapkan
akan menunjukkan kemuliaan bangsa yang begitu luar biasa. Salah satunya perjalanan bangsa melalui parlemennya. Bagaimana parlemen mengisi ruang-ruang yang memiliki fungsi legislasi, membuat undang-undang, parlemen untuk memberikan fungsi pengawasannya, parlemen juga memberikan fungsi budgeting atau anggaran, di samping juga representasi, di samping juga fungsi diplomasi yang diperankan. Nah, begitu luar biasa, dan saya sendiri merasa bangga sebagai Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia. Nah, tentu ini momentum yang baik untuk apa? Untuk kembali memberikan kesadaran, penyadaran, dan bagaimana masyarakat ke depan diharapkan lebih mencintai permusiuman, lebih juga turut dalam pengawalan, menghargai, memuliakan artefak melalui museum-museum yang kita miliki. Nah, barusan tadi kita udah dengar nih bagaimana sebetulnya pertama kali awal berdirinya dari AMI atau Asosiasi Museum Indonesia yang barusan dijelaskan oleh Pak Putu. Nah, kalau kita beralih ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana kegiatan Harmusindo nih Pak yang akan diselenggarakan di Kompleks Parlemen tanggal 12 Oktober nanti. Yang ini untuk umum Pak ya? Semua orang bisa datang. Ya? Nah, sebetulnya rangkaian acaranya apa aja sih Pak yang akan diadakan dalam Harmusindo ini Pak? Terima kasih Mas Dadi. Jadi sebenarnya untuk rangkaian acara sendiri itu sebenarnya dimulai di tanggal 12, itu di jam 9 pagi, itu kita ada pembukaan, itu nanti akan dibuka oleh Pak Rahmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI, tapi secara paralel juga akan ada pameran yang akan diikuti oleh 29 museum dan juga galeri, itu dari jam 9 pagi sampai jam 16.00. Nah, di tanggal 12 sendiri, itu juga akan ada seminar nasional, itu nanti akan dibuka oleh Pak Putu Supatma sebagai Ketua AMI. Nanti kita juga akan punya narasumber, itu Bu Lydia, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, bidang politik, hukum, dan HAM. Lalu juga ada nanti narasumber dari AMI, dari Dewan Pakar AMI. Dan memang ini suatu rangkaian yang mungkin sangat menarik untuk kita ikuti ya pemirsa, karena memang selain tadi sudah dijelaskan oleh Pak Putu bahwa museum di DPR sendiri sebagai komplek parlemen ini memiliki sejarah di Indonesia, dan bagaimana nanti Hari Museum Indonesia ini digelar di Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Dan kabarnya pemirsa nanti juga akan mengangkat tema mengenai kolaborasi dan sinergi, tapi akan kami bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai peringatan Harmusindo atau Hari Museum Indonesia yang ke-8 di tahun 2023 di Kabar Nusantara. Betul, dan kalau kita melihat terkait dengan tema di tahun ini adalah kolaborasi dan sinergi nih Elisa. Nah ini ingin saya tanyakan sebetulnya ke Pak Putu, sebetulnya apa sih Pak arti dari tema kolaborasi dan sinergi yang diangkat dari Harmusindo ini Pak? Ya baik Mas Dadi, karena kita ketahui selama ini kehadiran museum memang saya pikir kita sudah berusaha sangat maksimal. Tapi memang untuk mencapai satu yang ideal tentu perlu satu komitmen atau sinergi, kebersamaan dan kolaborasi semua pihak. Bahwa kekayaan yang dimiliki oleh atau kekayaan artefak warisan bangsa yang dimiliki oleh Indonesia begitu luar biasa. Banyak yang menyebut adalah Indonesia menjadi negara adikuasa dalam bidang budaya. Nah tentu adidaya atau adibudaya yang memang merupakan sesuatu yang kuat yang luar biasa. Nah ini yang memang perlu tantangan ke depan untuk mengedukasi, menyuarakan, menyampaikan, dan pada akhirnya masyarakat memahami, mencintai, menjiwai, dan bisa menggaungkan bersama kekuatan bangsa ini. Nah tentu kolaborasi dan sinergi ini menjadi momen yang penting pasca COVID-19 juga, karena memang kita berempati kejadian COVID kemarin tentu meluluh lantahkan berbagai hal, termasuk kepariwisataan, dan juga pasti juga museum tidak bisa lepas dari tantangan kemarin COVID-19 karena kunjungan sangat menurun. Nah, saatnya dengan kolaborasi, dengan sinergi kita maju bersama untuk menggaungkan kekuatan kita yang terpenting, yaitu kekuatan sejarah, budaya, dan warisan luhur bangsa untuk digaungkan ke seluruh penjuru dunia. Tapi pertama, esensi utamanya adalah masyarakat harus betul-betul mengerti dan mencintai. Bagaimana kita bisa menggaungkan kalau masyarakat belum mengerti dan menjiwai kekayaan artefak atau seni budaya atau warisan budaya yang kita miliki. Nah, sehingga kita berharap dalam momentum ini momentum yang tepat. Banyak kejadian yang terjadi, mungkin ada museum kehilangan di berbagai museum. Salah satunya museum di Solo, Radia Pustaka, itu banyak kita ketahui, dan museum lainnya ada artefak yang mungkin pernah hilang. Juga kemarin terjadi kebakaran di Museum Nasional. Tentu ini juga menjadi satu komitmen kita untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk mengawal artefak kita. Jangan sampai kita semua sudah memiliki kekayaan yang luar biasa diabaikan. Atau justru tidak dicintai, tidak dirawat,
tidak dimuliakan dengan baik. Nah tentu di sini kita melalui momentum ini saya sangat bangga di Rumah Rakyat menyuarakan kembali siapa yang memiliki porsi terpenting dalam pengawalan ini. Kita ketahui pemerintah memiliki porsi terpenting dalam pengawalan permusiuman dan bagaimana mengawal artefak yang sudah dimiliki. Yang kedua, pemerintah juga wajib di samping untuk merawat, menjaga, dan menampilkan, mengeksibit semua mahakarya seni ini, juga ke depan kan memulangkan. Nah tentu ada sebuah tantangan yang terbesar, karena banyak artefak kita di berbagai negara, dan memang ke depan kita tentu ingin semuanya ini kembali ke Indonesia untuk ditampilkan. Nah inilah yang kita ingin, satu peran pemerintah, yang kedua peran daripada organisasi seperti AMI sendiri, ketiga mungkin peran daripada masyarakat, peran daripada media, dan peran juga daripada lembaga ataupun dalam hal ini kementerian, dalam hal ini lembaga DPR untuk menyuarakan juga kemuliaan bangsa ini. Dan saya punya mimpi sebetulnya bahwa kawasan DPR MPR ini kan sudah menjadi kawasan heritage. Nah di sini kalau suatu saat, pada saat kita mungkin pindah ke ibu kota negara yang baru, kawasan ini tetap dijaga dan dirawat menjadi kawasan monumen yang luar biasa, DPR MPR, yang ada juga DPD. Yang kedua menjadi kawasan museum, yang ketiga menjadi kawasan library, yang keempat menjadi kawasan arsip, dan menjadi taman baca atau taman literasi yang luar biasa. Tentu peran dan kehadiran parlemen kita begitu besar dan penting dalam perjalanan bangsa. Dan ini harus dijaga dan dirawat. Dan ini tentu kalau itu bisa terwujud menjadi sebuah kawasan monumen museum yang besar, yang tentu bisa menginspirasi bangsa-bangsa lain. Potensial juga sebenarnya Pak DPR ya untuk hal tersebut. Betul, ya. karena semua artefaknya sudah dari lama. Kalau kita lihat di Gedung Nusantara misalnya, Mas dan Pak Alisa, bahwa di sana artefaknya sudah dari pertama kali sudah digelar sidang. Ada artefak kursinya, ada mungkin artefak mahakarya seninya. Di setiap ruang komisi juga ada mahakarya itu. Belum lagi karya seni rupa, seni lukis, belum lagi ukiran yang ada di sekitar Gedung Nusantara. Nah, jadi belum lagi artefak atau mahakarya seni yang ada di taman, berbagai taman. Jadi artinya ini yang memang harus kita kawal bersama. Setiap tempat memiliki sejarah, dan tentu peran AMI adalah terus mendorong, mengakselerasi pemahaman masyarakat, mengakselerasi kehadiran pemerintah untuk apa? Untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada museum untuk berkreasi. Nah tentu kita ke depan berharap mungkin nanti kita akan ada rancangan undang-undang permusiuman yang tentu harus kita kawal bersama. Karena paling tidak ada 7 tantangan yang perlu kita harus hadapi ke depan, bagaimana untuk bisa menghadirkan museum yang begitu mulia, mampu bersanding atau sejajar dengan museum-museum lainnya yang ada di negara-negara lain di dunia, kira-kira itu. Oke, tapi kita melihat bagaimana memang peringatan Hari Museum Indonesia ini sangat penting, bahkan sudah mencapai RUU Permuseuman juga udah dibahas. Nah dari Pak Beben sendiri, kalau dari Sekjen DPR RI, udah sejauh mana nih Pak? Ini ternyata kegiatan sangat penting nih, dari 12 sampai 13 Oktober, bagaimana nih persiapan yang dilakukan? Betul sekali Mbak Elisa. Jadi untungnya kita sudah menerapkan dulu Pak, tema dari Harmusindo sendiri itu kolaborasi dan sinergi. Jadi dalam persiapan ini kita sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan, Mbak Elisa, Mas Dadi, Pak Putu, itu khususnya untuk melancarkan persiapan, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan sampai nanti di akhir. Itu antara lain kita sudah menghubungi pihak-pihak lain dan bekerja sama secara intens dengan teman-teman di AMI, Mbak Elisa. Berarti nanti juga akan ada acara-acara apa di dalam Pak? Mungkin masyarakat juga yang udah penasaran nih kira-kira bagaimana caranya untuk bisa mengunjungi mungkin. Bagaimana Pak Beben? Jadi kalau untuk Harmusindo sendiri di pamerannya itu terbuka untuk umum, Mbak Elisa, Mas Dadi, itu tanpa dibebani biaya, tapi nanti kita gratis. Dan itu kita akan menyebarluaskan link untuk mendapatkan e-tiketnya. Jadi nanti siapapun yang ingin ikut itu bisa isi link di e-tiket, nanti akan mendapat feedback dalam bentuk e-tiket yang bisa digunakan saat memasuki komplek DPR. Dan nanti akan ada dihadiri oleh museum-museum dari seluruh Indonesia Pak ya? Ada dari seluruh Indonesia Mas Dadi. Jadi ada 29 peserta, itu ada Museum Bank Indonesia, ada museum dari Prabu Siliwangi, ada Museum Sandi, dan tentu saja ada Museum DPR, Perpustakaan DPR, dan juga Arsip DPR, serta Arsip Nasional Republik Indonesia. Berarti banyak sekali yang bisa kita lihat, apalagi kalau misalnya kita sudah lama tidak ke museum. Jadi kapan terakhir ke museum? Mungkin belum lama, tapi itu dalam rangka kerja juga sih. Tapi belum lama juga saya udah ngunjung museum, dan memang sekarang kalau kita melihat nih Elisa, sekarang ketertarikan masyarakat nih terhadap museum nih, kalau kita bisa boleh jujur ini mulai berkurang ya. Ya mungkin apalagi generasi sekarang untuk melihat kebudayaan, padahal
tadi Pak Putu menyebutkan Iya. Indonesia ini sebenarnya adibudaya ya, adidaya. Kita juga memiliki Budayanya banyak. luas ya. Iya benar. Tapi melihat ini Pak Putu, mungkin kira-kira ini kan kolaborasi dan sinergi. Bagaimana untuk menggayat lah istilahnya untuk generasi sekarang mau mengunjungi museum, apalagi datang mungkin ke event kita nanti 12 sampai 13 Oktober ini. Betul, jadi saya pahami pasti teman-teman di pengelola Museum DPR sudah memiliki kiat-kiat untuk bagaimana mengundang dan menghadirkan mungkin yang ingin melihat dan menyaksikan pameran museum ini. Tapi di sisi lain tentu memang ini harus ada satu pemikiran yang lebih besar ya. Bagaimana kita justru dengan menghadirkan tadi RUU Permusiuman, yang kedua juga kita ingin agar pemerintah juga harapannya ke depan memiliki political will dalam bagaimana menyuarakan, menggaungkan, memuliakan dan melestarikan kekayaan budaya yang adiluhung dan luar biasa. Ini tentu tantangannya tidak bisa hanya sekedar jangka pendek, perlu adalah tantangan kita kawal jangka menengah dan jangka panjang. Karena memang di sisi lain memang tidak bisa masyarakat disalahkan kalau tidak pergi ke museum. Memang alternatif rekreasi itu kan banyak. Tapi di sisi lain kita ingin adanya satu afirmasi dari pemerintah untuk justru memerankan museum lebih maksimal. Karena memang saat ini kan kalau kita lihat pemerintah pusat itu hanya mengelola kurang dari 10 atau 11 museum. Tapi di Indonesia ada lebih dari 500 museum. Pemerintah daerah provinsi memiliki museum setiap provinsinya. Dan juga kabupaten kota juga ada. Tapi ini memang belum dilihat sebagai satu kekuatan, keunikan, dan kehadirannya memang belum dimaksimalkan oleh stakeholders-nya. Tentu saya hadir di sini. Mengapa kami hadir, dan saya juga bersyukur di samping juga menjadi Ketua Umum AMI sebagai anggota parlemen yang menyuarakan selalu dari awal bagaimana memuliakan kebudayaan, meluhurkan museum, menggaungkan kekayaan seni budaya bangsa kita untuk disampaikan ke seluruh masyarakat dan bahkan digaungkan ke seluruh dunia. Nah, momentum ini yang kita lakukan dan memang visinya harus panjang, dan dengan pertama dan utama setelah COVID di museum dilakukan Hari Museum Indonesia, pameran dari 29 museum, tapi akan dihadiri oleh lebih dari 100-an lebih atau bahkan 200-an pimpinan museum dari seluruh Indonesia. Karena kita juga akan ada pertemuan forum yang nantinya juga akan bagaimana mendengarkan aspirasi mereka untuk kita dapat suarakan ke depan, agar ke depan memang lebih banyak lagi pihak-pihak yang akan memberikan support, dukungan, dan masyarakat jauh akan lebih mencintai permusiuman di Indonesia. Dan memang betul harus ada political will dari pemerintah, dorongan dari pemerintah dan juga pemerintah ini untuk bisa setidaknya memberikan arahan-arahan nanti ke depannya bagaimana untuk pengelolaan museum ke depannya, Pak ya. Dan tentunya salah satunya adalah yang diupayakan oleh DPR RI adalah dengan pembahasan rancangan undang-undang permusiuman. Nanti kita akan membahas bersama dengan narasumber yang sudah ada, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Kabar Nusantara, dan tentunya tadi sudah dibahas banyak sekali. Betul. Termasuk bagaimana Indonesia ini ternyata sudah mulai menyusun yang dinamakan RUU Permusiuman ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Putu. Dan ini dalam upaya untuk bisa mendorong pengelolaan daripada museum di Indonesia ini dan juga menguatkan bagaimana budaya-budaya di Indonesia ini untuk bisa lebih terekspos lagi ke depannya. Dan untuk terkait dengan rancangan undang-undang ini Pak, nanti kan di salah satu acara ini kan adalah seminar nasional dalam Hari Museum Indonesia 2023 ini. Sebetulnya Pak, rancangan undang-undang itu ada urgensi apa Pak sebetulnya Pak? Jadi memang tentu kita ketahui sebetulnya masyarakat permusiuman atau forum museum ataupun asosiasi museum Indonesia dari awal telah memiliki yang namanya Sabta Karsa Permusiuman. Nah, Sabta Karsa Permusiuman ini memang kita dapatkan atau kita serap dari beberapa kali pertemuan museum, baik sifatnya Harmusindo, ataukah forum Rapimnas, ataukah dari musyawarah permusiuman yang diadakan dari mungkin sebelum saya menjadi ketua umum, yang memang tentunya di dalam 7 itu kita sebut Sabta Karsa Permusiuman Indonesia. Yang pertama adalah kita ingin mewujudkan undang-undang permusiuman. Karena memang begitu luar biasa, begitu mulia, begitu hebat bangsa ini dengan memiliki artefak. Potensi untuk mendapatkan bukan saja generate ekonomi, misalnya pariwisata. Di luar negeri orang ke museum tuh ngantri.
membayar tiketnya mahal. Kalau pernah ke The Louvre di Paris, Prancis, atau mungkin Metropolitan Art Museum di New York dan beberapa museum lainnya di luar negeri itu begitu ngantrinya. Memang kita ini memiliki potensi yang besar. Tapi seperti saya sampaikan tadi adalah political will, dan kita tahu ke depan kita akan memiliki pemerintahan baru. Kita berharap pemerintahan ke depan ini punya political will, komitmen, dan support dukungan komprehensif terhadap kemajuan kebudayaan dan museum. Yang satu tadi lah undang-undang permusiuman. Yang kedua, kita berharap adanya sebuah lembaga, baik itu namanya badan permusiuman dan kebudayaan, ataupun Kementerian Kebudayaan atau Kementerian Kebudayaan dan Permusiuman. Yang memang kalau kita bicara budaya, memang museum ini menjadi satu yang lekat karena nilainya tak terhingga, priceless. Bagaimana satu artefak, kalau ada apa-apa itu nggak bisa digantikan dengan artefak lain, itu nilainya tak terhingga, benda atau artefak itu. Dan makanya saya selalu prihatin dan sedih kalau tidak dikelola dengan baik, kadang-kadang sampai terjadi kebakaran, kehilangan, kena banjir. Nah ini kita prihatin dan sedih. Makanya ini ibaratnya menjadi kekayaan yang bangsa yang selama ini belum dikawal, dikelola dengan maksimal. Yang ketiga adalah adanya lembaga, baik itu lembaga sertifikasi dan akreditasi daripada museum, baik untuk peningkatan SDM-nya. Agar kadang-kadang memang dalam sisi formal, pendidikan formal tidak banyak perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki mata kuliah museologi, museum. Tapi kita berharap dengan adanya lembaga ini bisa adanya penyetaraan sertifikasi memang dari para sumber daya manusia di museum ini untuk bisa mengawal baik tentang edukasi, baik tentang konservasinya, baik juga tentang kuratorialnya untuk permusiuman. Nah, lembaga ini kami di asosiasi sudah memiliki, baru saja bisa kami wujudkan, tentu ini akan dimaksimalkan nanti. Nah, yang keempat adalah bagaimana mengenai penganggaran yang komprehensif. Nah, ini yang bermasalah juga memang. Kadang-kadang kita ingin dihadirkan dengan baik, misalnya museum harusnya baik dong, harus muncul hadir dengan baik. Tapi kan kita tahu museum itu pendapatannya sangat minimal. Bahkan tiketnya pun kadang-kadang free atau sangat murah. Bagaimana bisa self sufficient atau mampu sendiri? Memang harus ada afirmasi untuk menata, mengelola, merenovasi, merestorasi, mengeksibit, membuat program. Memang anggarannya besar, tapi indirect impact ekonominya itu jadi didapatkan dari kunjungan wisata, bagaimana kota itu mulia, destinasi itu maksimal dan baik. Nah itu tadi poin keempat mengenai penganggaran. Poin kelima adalah sumber daya manusia dikelola secara komprehensif dan berkesinambungan. Sekarang banyak SDM yang sudah ahli di bidang museum dipindahkan, baik di pemerintah daerah misalnya, dipindahkan ke OPD lainnya. Nah, ataupun SDM yang sudah dimiliki, misalnya di kawasan DPR, MPR, sudah ahli, sudah paham, mungkin digeser ke tempat lainnya. Tentu kita ingin SDM ini secara komprehensif juga mendapatkan pelatihan, sertifikasi, juga mendapatkan jenjang misalnya studi banding ke luar negeri, atau juga mendapatkan kesempatan untuk belajar. Karena ini penting dalam pengelolaan artefak dan museum ini. Tidak bisa sekedar dipajang, tapi harus mengerti, memahami, menjiwai, dan memahami tren terkini dalam pengelolaan itu. Misalnya digital, display yang lebih unik, ataupun interaksi dengan audiens atau masyarakat yang lebih maksimal. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, memang kelembagaan permusiuman belum maksimal. Banyak museum kita juga mungkin sertifikatnya belum jelas. Yayasannya belum komprehensif dikelola dengan baik. Siapa yang bertanggung jawab? Setelah itu ahli warisnya bagaimana? Setelah pemiliknya berpulang, meninggal, bagaimana selanjutnya? Nah, tanahnya bagaimana, kawasannya. Nah, ini kita harus, dan belum lagi artefaknya. Jangan sampai nanti tanahnya bersengketa, tanah diambil, artefaknya terbengkalai. Jadi artinya orang tidak mengerti. Artefak atau warisan bangsa budaya itu kalau orang tidak mengerti, mengelola, itu menjadi tak terhingga tapi pecah. Itu jadi apa? Nol. Tapi kalau orang mengerti, mencintai, menjiwai, itu yang nol ini bergabung menjadi satu, menjadi infinity atau tertinggal. Memang mengelola warisan bangsa, kearifan lokal, artefak itu memang harus dibangun dengan rasa cinta. Makanya memang harus ada afirmasi, dan saya bilang di sini bagaimana pemerintahan ke depan, kebetulan kita punya pemerintahan baru ke depan, memiliki satu afirmasi political will untuk memberikan support yang komprehensif terhadap pengelolaan warisan budaya secara khusus, yaitu museum. Dan yang terakhir, tadi sering disampaikan, anak-anak muda kok agak kurang ke museum. Gerakan nasional cinta museum, dari mencintai, menjiwai, menggaungkan, memuliakan, dan mampu menjadi
menjadi apa namanya merepresentasikan Yap. dari kekayaan bangsa ini. Karena setiap orang harus mampu menyuarakan. Karena tidak ada bangsa di dunia yang memiliki kekayaan seperti Indonesia. Nah, inilah saatnya momentumnya. Dengan ini saya berharap momentum ini mulai masyarakat teredukasi. Juga kita berharap ke depan pemerintah lebih aktif lagi, atau pemerintahan dalam masa pemerintahan yang baru ke depan memiliki political will dan komitmen untuk memuliakan segala warisan bangsa. Nah, itulah Sabta Karsa yang memang saya rasakan perlu digaungkan, dan melalui penyusunan undang-undang RUU Permusiuman ini momentum yang baik juga menghadirkan satu payung hukum menuju mungkin suatu saat. Saya juga punya satu visi, yaitu omnibus kebudayaan. Karena kita belum merdeka dalam bidang kebudayaan, dalam arti mengelola kebudayaan itu. Memang kita sudah merdeka secara politik, tapi kebudayaan kita belum mendapatkan kemerdekaan, kemuliaan yang sepatutnya didapatkan. Karena kita memiliki dari Aceh hingga Papua kan luar biasa. Sekarang Museum Nasional, mungkin artefak banyak, tapi itu kan diambil dari seluruh daerah Indonesia. Bayangkan suatu saat kita memiliki satu kawasan baru, semua artefak ini yang tadinya misalnya dari Kalimantan, dari mana, dikembalikan dan dibuatkan satu Khusus per daerah, gitu ya, Pak ya. Dan memang dibikin dibuat kembali, direstorasi kembali bagaimana kejayaan di masa lalu. Bayangkan Indonesia bagaimana mulianya destinasi-destinasi itu karena diikat dengan sejarah dan peradaban yang di masa lalu. Nah, kita juga ada IKN, kami juga diundang kemarin, juga diwakili oleh Bu Endang ke pengelola IKN, koordinator untuk ibu kota negara. Mereka ingin tahu bagaimana kira-kira. Nah, tentu kita juga mendorong bahwa IKN ini harusnya sepatutnya bukan saja menjadi ibu kota secara politik, tapi harus ibu kota secara budaya, ibu kota secara artefak kita. Bagaimana seluruh kekayaan budaya kita, kekayaan waris budaya kita hadir di situ dan dinarasikan dalam tempat yang lebih luas, karena lahannya kan luas sekali. Dan jadilah ibu kota budaya, jadilah ibu kota kemuliaan museum. Jadi sehingga IKN ke depan tidak hanya menjadi tempat atau bangunan fisik yang selama ini memperjuangkan politik atau kenusantaraan kita, tapi lebih banyak mengangkat kemuliaan warisan budaya, kemuliaan luhur warisan budaya kita untuk digaungkan ke seluruh penjuru dunia. Kira-kira itu ya dari saya. Melihat banyak sekali sebenarnya budaya Indonesia yang mungkin bisa ditampilkan, dan juga tadi Sabta Pak? Sabta Karsa. Sabta Karsa. Nah, ini kan berarti kita melihat bagaimana masyarakat harusnya tertarik ya untuk mengunjungi ya. Tapi sebenarnya mungkin Pak Beben, apa sedikit aja koleksi-koleksi yang mungkin dihadirkan yang akan menarik minat masyarakat untuk bisa datang nanti ke DPR juga di tanggal 12 sampai 13 Oktober? Oke, kalau untuk tanggal 12 sampai 13, Mbak Elisa, itu rencana kita mau menampilkan beberapa koleksi utama kita. Itu antara lain ada palu sidang Konferensi Asia Afrika, ada meja KNIP yang digunakan oleh Muhammad Hatta dalam menyampaikan kebijakan luar negeri. Itu beberapa koleksi-koleksi utama ditambah koleksi-koleksi lain. Dan lainnya harus datang untuk melihat. Iya, tentu kita harus datang karena kita juga ada di lokasi di komplek parlemen ya, Dadi ya. Kita harus ngelihat juga nih ada apa aja sih museum yang nanti akan ditampilkan di sini, menampilkan kebudayaan apa saja, nanti kita ajak pemirsa lainnya tentunya ya. Dan mungkin sedikit lagi harapan dari Pak Putu untuk masyarakat mengajak untuk datang ke komplek parlemen tanggal 12 sampai 13 Oktober di Harmusindo ini. Jadi memang kita ketahui bahwa kawasan Senayan atau DPR MPR ini merupakan rumah rakyat. Jadi ini adalah kesempatan masyarakat hadir untuk melihat gedung rakyatnya, gedung kebanggaan rakyatnya. Di samping itu juga untuk melihat pameran. Dan salah satunya pameran museum. Nah, juga kalau beruntung mungkin nanti bisa juga diajak ke gedung Nusantara, gedung paripurna kami yang bersejarah yang kita gunakan setiap tanggal 16 Agustus bersidang. Tentu itu juga bisa dilihat. Nah, tentu kita juga memiliki harapan, mari cintai, mari jiwai, mari gaungkan segala kemuliaan bangsa kita. Kalau kita tidak yang memuliakan, siapa lagi? Tentu kitalah bersama yang menyuarakan dengan semangat kolaborasi dan sinergi. Mari kita gaungkan kemuliaan bangsa kita melalui permusiuman. Memuliakan kebudayaan, meluhurkan permusiuman Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Putu dan juga Pak Beni yang sudah hadir. Dan ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan sebuah payung hukum ke depannya untuk bisa bagaimana nantinya kebudayaan Indonesia bisa lebih digaungkan lagi nih Elisa, ya kan, dan juga museum-museum Indonesia ini bisa seperti museum-museum mungkin yang di Eropa yang banyak sekali peminatnya, dengan kita harus mengeluarkan kocek yang mahal, namun ternyata peminatnya juga cukup banyak. Ini nanti ke depannya kita berharap nantinya museum-museum di Indonesia bisa menyusul seperti itu ya. Oke, dan pemirsa, ini merupakan akhir dari segmen di Kabar Nusantara kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Kabar Nusantara. Saya
Elisa Purba dan ada rekan saya. Jadi Ramadan dan juga narasumber yang sudah hadir. Terima kasih atas perhatian Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Dan sampai jumpa.